Selamat siang, salam jumpa kembali di channel saya kali ini. Hari ini adalah Hari Raya Kerahiman Ilahi. Sejumlah prodiakon yang berasal dari Paroki Gregorius Santo Gregorius Agung mengikuti upacara misa sekaligus penutupan pembinaan anggota prodiakon. Ikuti liputan saya kali ini dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe dan komentar channel saya ini. Terima kasih. Satu paroki ini mau, wih, kami di Manggarai itu tidak begini. Ini ada beberapa orang Manggarai di sini. Saya juga heran, wih, bisa jadi prodiakon mereka. Mungkin mereka punya pengalaman. Ketika merantau, sudah putus asa. Tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal, tidak itu, tapi karena iman sama, kenal nama Yesus, kenal, lalu merubah segalanya. Yesus, engkau andalanku. Saya juga begitu, bro. Saya datang di sini, saya tidak kenal Romo Yus, saya tidak kenal semua mereka di sini. Tapi uskup yang bilang, kalau ke Jakarta, tinggal di Samadhi, nanti ketemu Romo ini. Ya, itu saja dasar saya. Datang ke sini, cari Samadhi di mana, temu tempatnya ini, masuk ke sini, sampai di pastoran, saya mau bertemu Romo Yus. Saya Romo Yus. Wih, ternyata orangnya baik, ramah. Langsung dia tunjuk kamar di sini, di sini. Setelah berinteraksi, saya tahu, oh ternyata kami satu inti, satu umur. Dan dia lebih muda 1 tahun dari saya. Tapi dia habis lebih dulu 1 tahun dari saya. Karena saya ditunda. Dia tunda 1 tahun. Begitu, dan terjadilah kemudian saya mengalami kasih Tuhan di tempat ini. Sehingga saya juga bisa berseru. Ada dasar untuk berseru. Yesus, engkau andalan. Itu tentang Minggu Kerahiman Ilahi. Ternyata kerahiman Tuhan itu ada dalam hidup kita, termasuk saya juga. Bapak Ibu juga saya yakin. Nah, ketika kita merayakan Minggu Kerahiman Ilahi yang ternyata ada dalam pengalaman hidup kita, lalu kepada kita disodorkan bacaan seperti ini tadi. Mungkin ada yang tertarik di bacaan pertama, bacaan kedua, tapi saya mau mengajak kita merenung tentang Thomas. Kalau sebut Thomas, kita langsung orang yang tidak percaya, keras kepala. Selain Thomas, juga saya mau mengajak kita merenung tentang luka-luka. Yang tentang luka-luka itu Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas luka di tangan maupun atau tanganku di lambung, saya tidak percaya. Apa itu luka Yesus? Itu yang sebentar kita renungkan. Thomas. Siapakah Thomas? Saya tidak perlu cerita sejarahnya, lahir di mana, hobinya atau apa, tidak perlu. Tetapi Thomas itu mewakili pribadi yang tidak mudah percaya. Dia harus dengan sedikit perjuangan untuk meyakinkan dirinya, rasionalitasnya, supaya dia bisa melihat. Dan itu tidak sedikit orang yang begitu di antara kita. Dan kemudian Tuhan menunjukkan, ada juga orang yang dipuji, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tapi masing-masing dengan kualitas. Karena iman itu tumbuh dari mana? Dari kata orang. Ada orang yang begitu dengar, oh iya bagus itu, dan dia langsung bisa percaya. Ada yang tidak dengar tapi masuk tidak dengar, maksudnya masuk kiri keluar kiri lagi gitu. Karena tidak bermanfaat kira-kira. Iya. Orang dengan karakteristik seperti Thomas dan mereka, kepada mereka Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya. Jadi jangan kita merasa kecil hati atau kita merasa saya ini macam di luar gereja. Kalau kita itu membutuhkan lebih banyak
kesaksian, lebih banyak bukti, lebih baik untuk supaya hati kita menjadi lembut, supaya kita bisa disentuh oleh Tuhan. Ada orang yang seperti itu. Kadang sudah jelas mujizat di depan mata. Dan orang-orang juga bilang, wah luar biasa mujizat. Tapi dia bilang, tidak biasa. Seperti terima matahari pagi, tidak ada satu yang menganggap itu mujizat. Biasa kok tiap hari begitu. Padahal tidak ada satu ahli pun yang bisa memastikan apakah besok itu matahari masih terbit atau tidak, atau dia sudah pergi ke tempat lain. Itu terjadi begitu saja. Begitu juga kasih seorang ayah ibu kepada anak. Anak itu rasa macam, ya wajib, kan dia kan bapak saya. Tapi tidak wajib-wajib juga. Kalau saya mau abdi kan terserah. Tapi semua itu ada sebuah ikatan. Bapak ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, itu karakteristik seorang Thomas yang nyata dalam kehidupan kita. Kita ada di posisi mana? Ya saya tidak tahu. Tapi kita semua dipanggil oleh Tuhan, siapapun kita, untuk ikut serta dalam karya pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini yang baik untuk kita renung tentang luka-luka Kristus. Apa sih gunanya luka? Karena luka itu dipuji dan dimuliakan dalam doa-doa kerahiman ilahi kan? Darah suci dan seterusnya, luka dan apa arti luka Kristus untuk kita? Kalau kita pernah membaca teologi tentang tubuh mistik Kristus, tubuh mistik Kristus, siapa kepalanya? Kepalanya adalah Yesus Kristus. Tubuhnya siapa? Kita ini. Gereja adalah tubuh mistik Kristus. Maka luka-luka itu artinya apa? Kita bisa menafsirkannya macam-macam. Luka-luka yang harus dirawat, itu luka-luka dalam tubuh mistik Kristus, di dalam gereja. Ada banyak juga luka-luka, terutama dalam diri saudara-saudara kita yang terpinggirkan, yang terbelit dalam dosa, yang kehidupannya ada dalam masalah. Apakah itu tanggung jawab dia sendiri? Tidak. Dalam pandangan teologi tubuh mistik Kristus, itu menjadi luka-luka gereja, luka-luka Kristus. Dengan demikian kita bisa melihat secara baru teks yang ditulis oleh Yohanes ini. Ketika Thomas mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku, tanganku ke dalam luka-luka itu, saya tidak percaya. Memang benar juga, sebelum kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, kita juga tidak melihat siapa Yesus Kristus untuk kita. Tapi ketika Anda sekalian, kita semua semakin hari semakin terlibat dalam pelayanan ini, kita akan dapat kejutan yang banyak sekali. Ternyata Tuhan sudah lebih dahulu berkarya di tengah dunia ini, dan terus berkarya dan memanggil kita ikut berkarya dalam jalur ini. Dan puji Tuhan, di titik ini Bapak Ibu menanggapi tawaran itu. Kita punya kesibukan masing-masing, tapi kita mau memberi waktu, memberi tenaga untuk pelayanan ini. Dan itu saya yakin, saya percaya, kalau kita lihat dalam teologi tubuh mistik Kristus, maka kita ada di dalam tarikan arus kerahiman ilahi itu. Kita sudah ambil bagian di sana. Jangan ragu tentang ini. Anda dan saya dan kita semua ada di dalam tarikan kerahiman ilahi. Kita menjadi bagian di sana. Ada godaan, pasti. Bukan yang sama terus kita layani. Atau itu yang di sana itu keras kepalanya minta ampun. Atau kadang juga kita pikirkan, saya ini